Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami mulai, kami ucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga di tahun baru yang akan kita hadapi menghantarkan langkah kita pada kehidupan yang lebih baik, dipenuhi kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum dimulai, kami bacakan pantun sedikit ya Bu. Bunga melati harum baunya, Cakep, mekar indah di pagi hari. cakep. Salam sapa untuk ayah dan bunda. Terima kasih telah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Dr. Nurul Habibur Rahmanuddin SAG MA selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani yang masih dalam perjalanan. Yang kami hormati Al-Mukarramah Ustazah Haja Dr. Nurul Hikmah MA selaku founder Yayasan Bait Qurani. Yang kami hormati Kepala Sekolah RA Tahfiz Al-Quran Bait Qurani Baitul Hikmah BSD Ustazah Haja Ali Budianti SE MPD beserta para dewan guru dan staf. Yang kami hormati Ketua Komite RA Tahfiz Al-Quran Bait Qurani Baitul Hikmah BSD periode 2025-2026 Ibu Aksani Asri Arliti, Sarjana Terapan Gizi beserta pengurus dan jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah Kutab Bait Qurani BSD Ustazah Haja Ilmi Idrus SAG. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Nurul Habibur Rahmanuddin SAG MA yang sudah hadir di tengah-tengah kita beserta Al-Mukarramah Ustazah Haja Dr. Nurul Hikmah MA selaku founder Yayasan Bait Qurani yang sudah hadir di tengah-tengah. Yang kami hormati Kepala Sekolah RA Takhusus Al-Ikhlas BSD Ustazah Rida Tri Mitofani yang masih dalam perjalanan. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah BSD Ustadz Insinyur Haji Renaldi Agusiana MBA yang berhalangan hadir. Yang kami hormati Waka 4 Ketua Bidang Pemberdayaan Umat Masjid Baitul Hikmah BSD Ustazah Hajarina Rahmawati SSI. Yang kami hormati Ketua Bidang Pendidikan Masjid Baitul Hikmah BSD Ustazah Haja
Dr. Adatin Audriyati MSI beserta jajarannya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Wali Santriwan dan Santriwati RA Tahfiz Al-Quran Bait Qurani Baitul Hikmah BSD yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah acara ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami sayangi santriwan dan santriwati RA Tahfiz Al-Quran Bait Qurani Baitul Hikmah BSD yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah, segala keagungan dan kesempurnaan hanyalah miliknya. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Haflah Akhirusana Khotmul Quran dan pentas seni apresiasi siswa-siswi RA Tahfiz Al-Quran Bait Qurani Baitul Hikmah BSD angkatan ke-14 tahun ajaran 2025-2026 dengan tema Labbaik Allahumma Labbaik, bersama Al-Quran ku penuhi panggilanmu. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kelancaran dan keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah sejenak menundukkan kepala, memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar, berlimpah kebermanfaatan untuk kita semua. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, izinkan kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, tasmi Al-Quran. Acara yang ketiga, simbolik khotmul Quran, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, penampilan. Dilanjut pengumuman siswa berprestasi, pemberian tanda kasih, doa penutup, dan sesi foto bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita simak bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Hajj ayat 27 sampai dengan 29 yang akan dilantunkan oleh Ustazah Maizia Suhaila dan Ustazah Nada Aidil Halila. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa adzil finnasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa ata'imul ba'isal fakir summal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Terjemahan surat Al-Hajj ayat 27 sampai 29. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap onta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu, yaitu Baitullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Buddha wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Bats yada ayu biwatab ma agna anglu maluhu wa ma kasab sayasla narang zatalaba wa imra'atuhu ammalatal hatab fi jibiha hablum bimmasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza haqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa may ya'shu an dzikrir rahman yuqbidu lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya muliakan para pengurus Yayasan Baitul Hikmah dan jajarannya, pengurus DKM semua jajarannya, pengurus Muslimah Masjid Baitul Hikmah, Ibu Dentin dan semua jajarannya. Kemudian kepada kepala sekolah Bait Qurani dari RA dari TK, Ibu Ilmi Budianti, Ibu Eli Budianti MPD, Ibu Kepala Sekolah Kutab, Ibu Ilmi Alidrus SAG, dan semua para asatiz wal asatidah, serta para wali santri sekalian yang saya muliakan. Anak-anakku yang semuanya aku cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini sampailah sudah kita pada akhirus sanah, maksudnya pembelajaran terakhir di lembaga kita ini. Tapi ini adalah awalus sanah, ini adalah tahun baru. Kita baru hari pertama ini tahun 1448 Hijriah. Jadi saya mengucapkan yang pertama selamat pada anak-anak sekalian yang sudah selesai studinya untuk jenjang RA atau TK. Dan sekali lagi selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dan sekaligus mohon maaf pada Bu Ilmi, hari Sabtu yang lalu saya tidak bisa hadir karena saya sudah ada akad jauh beberapa bulan sebelumnya untuk tausiah nenek-nenek dan kakek-kakek, ya, pengajian lansia di Masjid Cud Mutia. Nah, jadi ada acara untuk anak-anak yang paling muda, ada acara untuk nenek kakek yang paling tua. Ya, saya susah milihnya, tapi karena mereka yang duluan, ya sementara saya ngisi ke sana. Tapi hari ini alhamdulillah saya bisa sampai jam 9:30 insyaallah. Yang penting sekali kepada Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat karena sudah benar Bapak Ibu memilih untuk pendidikan anaknya bersama Al-Quran. Ayat yang saya baca tadi surat Az-Zukhruf ayat 37. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang ingkar kepada peringatan Allah yang Maha Rahman, yuqbidus syaitan, maka ketempelan syaitan, maka Allah menempelkan syaitan baginya. Wa huwa lahu qarinun, dan syaitan itu menjadi qarin, selamanya bersama syaitan sampai mati. Kenapa? Karena ya'shu an dzikrir rahman, karena mengingkari untuk selalu mengingat Ar-Rahman, Allah. Ya, az-zikra, mengingat itu maksudnya Al-Quran. Jadi kalau bersama Al-Quran yang nempel malaikat, tapi kalau menjauh dari Al-Quran yang nempel setan, yang sering kita sebut korin. Korin itu jin, setan, akan menemani sampai mati. Nah, kita apakah ingin anak kita ditemani jin atau malaikat? Kalau ingin ditemani malaikat, maka anak kita selalu bersama Al-Quran. Nah, karena itu benar dari dini sudah sekolah Al-Quran. Nanti tinggal Bapak Ibu anak-anaknya dipikirkan untuk pendidikan lanjutnya, masihkah bersama Al-Quran. Kalau menolak, menjauh bersama az-zikru, bersama Al-Quran yang selalu memberi peringatan, az-zikro, selalu diingat-ingat untuk mengenal Allah, maka yang nempel setan, qarin. Tapi kalau bersama Al-Quran yang nempel malaikat di depannya, di belakangnya, di kanan dan kirinya. Jadi kalau kita selalu bersama malaikat, setan segan, setan mau masuk. Dia mau masuk, kelihatan malaikat, segan dia, ngeper dia, ciut nyalinya. Akhirnya setan selalu jauh sampai mati. Tapi kalau bersama qarin, jin, maka sampai sakaratul maut jin itu akan menjelma
menjadi berhala, sehingga orang yang sakaratul maut ada yang mati dalam keadaan menyembah korin. Nah, ini yang kita jaga. Jadi kita menjaga hidup sampai mati. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa hari ini tahun baru Islam. Kalau hitungan kalender Muhammadiyah sekarang 2 Muharram 1448. Tapi kalau hitungan Nahdlatul Ulama hari ini tanggal 1. Ada khilafiyah tapi nggak ribut karena kita bukan mau puasa, bukan mau lebaran. Tapi kalau mau puasa mau lebaran itu pasti ribut, itu perbedaan. Sekarang ini bedanya luar biasa nih. Kalau kalender Muhammadiyah sekarang tanggal 2. Kalau kalender NU sekarang tanggal 1. Tapi kita biasa-biasa aja. Nggak ada yang mau tarawih nanti malam. Nggak ada yang nentuin sahur besok subuh. Karena nggak ada itu maka nggak ribut. Tapi yang paling penting kita jangan ribut. Yang penting kita harus jelas makna hijrah. Saya ingin menyampaikan satu hal yang luput dari penjelasan para ulama, para kiai, para ustadz ketika menjelaskan kisah hijrah. Hijrah itu, para sahabat itu mengorbankan nyawa untuk merubah dunia. Bukan cuma harta, tapi nyawa. Ada yang putus dari kisah hijrah. Ketika Nabi sampai ke Madinah, disambut oleh para sahabat. Nabi dan para muhajirin yang hijrah itu semuanya miskin, karena waktu hijrah itu tidak membawa harta. Harta tinggal di Mekah semuanya. Perjalanan dengan berkuda, onta atau jalan kaki. Bekal hanya cukup untuk perjalanan. Sampai ke Madinah itu 8 hari 8 malam. Kalau Nabi 12 hari 12 malam. Kenapa? 4 harinya singgah ke Kuba. Cuman singgah ke Kuba sebentar, satu kampung Kuba itu masuk Islam semua. Dan berhasil mendirikan satu masjid. Masjid Kuba. Bayangkan, mu'alaf bikin masjid 4 hari selesai. Ayo, kita bikin masjid kemarin berapa tahun? Bayangkan 4 hari selesai, hebatnya ya mu'alaf tuh. Sehingga masjid pertama kali itu Masjid Kuba. Hadiahnya luar biasa. Kalau bapak ibu umroh, haji, nanti sholat tuh 2 rakaat di Masjid Kuba, sholat sunnah. Itu pahalanya sama dengan sekali umroh 2 rakaat. Kalau kita 2 rakaat salam, lalu 2 rakaat lagi salam, pahalanya 2 kali umroh. Nah, hebatnya itu, berapa besar pahala jariah mereka yang telah membangun Masjid Kuba itu. Sampai ke Madinah, setelah itu Nabi ditawari tinggal di rumah mewah. Kata sahabat Ansor, ya Rasul, tinggallah di rumah mewah saya. Tak mau Nabi. Ya Rasul, tinggal di villa saya. Rasul nggak mau. Rasul, di istana saya. Nggak mau. Biarkanlah kuda saya berjalan. Di mana dia parkir, di situ kita akan bangun masjid, dan disitulah saya akan tinggal, kata Rasul. Kudanya parkir di tanah kosong milik 2 anak kembar yatim, Sahal dan Suhail. Maka dibangunlah di tempat parkirnya onta Nabi itu, dibangun Masjid Nabawi. Nabi pun tinggal di sana. Nabi hijrah itu gak bawa harta, miskin. Kemudian para sahabat juga miskin. Baju compang-camping sudah kumuh. Orang pindah dari Mekah ke Madinah miskin-miskin. Lalu ada sejarah yang putus, disampaikan Ustadz kita. Nabi memimpin Madinah. Nggak begitu ceritanya Pak, kisahnya Bu. Di Madinah ada 22 suku, mayoritas masih musyrik dan kafir. Yahudi saja 4, Bani Nadir, Qainuqa, Quraidah, dan Bani Ahmad di perbatasan Madinah. Yahudi, Majusi penyembah api, Nasrani Najran, Nasrani penyembah berhala Trinitas. Mana mau mereka menjadikan Nabi sebagai pemimpin, mana mau. Orang datangan, miskin-miskin, baju compang-camping, jadi pemimpin tertinggi, mana mau.
Nah, sejarahnya disampaikan Ustadz kita, Nabi jadi pemimpin ketika hijrah. Ada proses. Nggak bisa Pak tiba-tiba orang miskin, walaupun Nabi ya sangat tidak ada kendaraan pun tak ada, tak punya rumah pun dari tanah anak yatim, bukan tanah donatur kaya raya. Jadi pemimpin, itu kesalahan dalam sejarah Isra Mi'raj. Jadi Nabi belum. Setelah membangun Masjid Nabawi, Rasul menyatukan intern umat Islam dulu. Yang hijrah dari Makkah, Muhajirin. Yang Muslim di Madinah, namanya Ansor. Dari dua suku, Aus dan Khazraj. Dua suku, berarti ada 20 suku. Kafirin, musyrikin, munafikin. Ya, mana bisa tiba-tiba hijrah jadi pemimpin. Nah, kenapa Nabi jadi pemimpin? Dalam sejarahnya langsung Nabi menandatangani Piagam Madinah bersama dua suku. Salah kaprah. Nabi membangun pasar di samping kiri Masjid Nabawi. Dari situ mulai gerakan. Tidak ada satu muslim pun yang belanja di warung kafir, di warung Yahudi. Semua belanja di warung muslim. Dan lembaga pendidikan di masjid itu bukan hanya untuk sholat. Umat Islam bersatu padu, kata Nabi, hum ummatun wahidatun min dunin nas. Muhajirin Ansor Muslim ini umat satu padu, berbeda dengan umat lain. Hanya 10 bulan barulah ekonomi dipegang umat Islam. Nabi menjadi kekuatan luar biasa. Muncul orang kaya, Abdurrahman bin Auf, ya, muncul Utsman bin Affan, semua. Baru ekonomi dikuasai di Madinah. Barulah Yahudi, kafirin, musyrikin semuanya segan. Akhirnya mereka tidak mampu. Mereka ingin mengkudeta Nabi, mereka ingin menggagalkan Nabi, tapi kekuatan Nabi luar biasa. Karena apa? Umat Islamnya mendukung. Mas, nggak ada yang belanja di warung kafir. Saya tanya sekarang, Bapak Ibu beli beras di mana? Warung Pak Haji apa di Indo April? Apa di Alfa Januari? Nah, coba. Di situ di masjid ada lembaga pendidikan, anak-anak semua belajar situ. Nah, sekarang kita sekolahin anak di mana? Sekolah kafir apa sekolah muslim? Semua akan dihisab. Bayangkan baru 2 tahun hijrah sudah pegang ekonomi, barulah Nabi bisa jadi kepala negara. Barulah Piagam Madinah ditandatangani dengan kepala negara Nabi, di bawahnya 22 agama, bukan kayak Indonesia cuma 6 agama. 22 agama, tapi Nabi berhasil memimpin karena memegang ekonomi dan pendidikan. Karena tak ada seorang pun muslim yang belanja di warung kafir, tak ada satupun muslim yang nyekolahin anaknya di sekolah kafir. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, di mana anaknya nyambung sekolah? Di Stella Maris, di apa ya? Era Labora, apa iya di Santa Ursula, apa di ST Jones, apa ST itu setan, setan John. Jangan sampai, tidak pernah begitu. Coba bayangkan 2 tahun hijrah diserang oleh pasukan kafir, ribuan pasukan perang Badar, Nabi berhasil mengalahkan mereka. Terus diserang sampai tahun ke-6 Hijriah. Seluruh dunia dalam perang Ahzab itu gabung kafirin, Persia, Romawi nyerang Nabi di Madinah, tak berhasil. Nabi berhasil menang dalam perang Ahzab awal tahun ke-6 Hijriah. Barulah setelah perang Ahzab itu selesai Nabi pidato. Setelah ghanimah emas semua rampasan perang, Nabi berkata, Al-an nakhruju, mulai tahun ke-6 Hijriah kita yang keluar. Nagzuhum, kita yang serang Persia, kita yang serang Romawi. Bayangkan negara baru berusia 6 tahun akan menaklukkan negara adidaya yang telah berkuasa 600 tahun. Bukan satu negara, 2 negara besar dan seluruh negara kecilnya, Persia dan Romawi. Hanya sampai tahun ke-10 terjadi Futuh Makkah, seluruh semenanjung Arab Islam semuanya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam karena hijrah.
Ya, nah, hijrah ibu-ibu sekarang hijrah lah. Siapa yang masih di rekening konvensional hijrah bank syariah. Siapa yang menghabiskan dananya servis mobil dan motor di bengkel Cina Kabir, servislah di warung Pak Haji. Yang beli beras di warung Kabir, warung Muslim. Sekolahkan anak bersama Al-Quran sudah tepat di sini. Di tempat lain yang juga Al-Quran. Nah, sambungannya nanti SD-nya, kutabnya, ibtidaiyah, jangan lari dari Al-Quran, nanti ketempelan setan, korin. Al-Quran itu Pak, surah Az-Zukhruf ayat 37, ayat 28 tambah 7, 35, ya ayat 35. Ketempelan setan sampai mati, itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi kalau bersama Al-Quran maka matinya husnul khotimah. Jangan cuma lihat sekolah itu bahasa Inggrisnya doang, tapi Al-Qurannya di mana? Ya, ini sudah benar antum menyekolahkan anak dari TK kecil di sekolah Al-Quran. Tapi jangan sampai lanjutannya menjauhi Al-Quran. Tetaplah bersama Al-Quran. Dan kalau bisa yang kurikulumnya nyambung, ya nyambung di kutab. Kalau di sekolah lain dari nol lagi nanti. SD-nya, SD Quran juga, kami masih belajar kulhu lagi. Padahal anak kita di sini sudah mampu kulhu, hafal 1 juz, sudah bisa tasrif. Itu di dunia pesantren ilmu tingkat tinggi itu Pak. Fa'ala yafulu, fa'lan wa mafa'lan, wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Nah, itu sudah ilmu tingkat tinggi itu. Sudah menjadi mufassir. Ngulang dari nol lagi kan rugi ya, rugi waktu. Nah, jangan sampai nanti menyambungnya studinya, materi pelajarannya nol lagi, tinggal nyambung. Ya, ini dipertanggungjawabkan yaumil akhir. Uang Anda yang Anda keluarkan untuk pendidikan anak, 1 rupiahnya akan dihisap di yaumil akhir. Kemana disekolahkan? Sekolah yang menunjang akidahnya atau yang akan menyebabkan dia murtad, itu semua akan dihisap. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menentukan masa depan anak kita. Selalulah bersama Al-Quran. Sekali lagi selamat buat anak. Terima kasih pada guru-gurumu. Terima kasih terutama kepada ayah ibumu yang sudah benar dalam membimbing dan mengajarimu bersama Al-Quran. Nanti jangan pernah berpisah dengan Al-Quran sampai mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terlebih dahulu kami mengucapkan selamat Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah. Semoga pergantian tahun ini menjadi momentum hijrah menuju pribadi yang lebih bertakwa, berilmu dan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, kesehatan, keselamatan serta kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita sambut tahun baru dengan memperkuat iman, memperbanyak amal soleh, serta menebarkan kebaikan bagi sesama demi terwujudkan peradaban Islam yang mulia. Hijrah menuju kebaikan, menebar manfaat untuk peradaban Islam. Bait Qurani lahirkan 1 juta ulama besar. Takbir! Allahu Akbar. Allahumma arhamna bil Quran. Segala puji hanya milik Allah. Dengan segala nikmatnya, segala kebaikan menjadi sempurna. Saat ungkapan rasa syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bertatap muka, tasyakuran, bersilaturahim, bertemu kembali dalam rangka tasyakur, khotmul Quran dan hafla akhirus sana untuk ananda solih wa solihah. Masya Allah. Angkatan ke-14 Radiatul Atfal Bait Qurani Baitul Hikmah BSD yang telah menyelesaikan sidang munaqosyah Al-Quran Juz 30 dan wisuda siswa kelas B RA Bait Qurani Baitul Hikmah BSD. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Baitul Hikmah Bapak Insinyur Haji Rinaldi Agustiana MBA beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah sudah terwakilkan dengan insyaallah Bu Detin ya. Afwan Bu, syukran Bu Detin. Yang kami hormati Waka 4 DKM Baitul Hikmah bidang pemberdayaan umat Ibu Hajah Rina Rahmawati beserta jajarannya. Yang kami hormati DKM Baitul Hikmah bidang pendidikan Ibu Dr. Anda Hajah Detin Audriyati MSI beserta jajarannya. Yang kami muliakan karena Allah, gurunda kami Kiai Haji Dr. Nurul Habibur Rahmanuddin SAG MA selaku pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Bait Qurani beserta Ustazah Dr. Nurul Hajah Dr. Hajah Nurul Hikmah MA selaku Ketua Yayasan Konsultan Pendidikan Bait Qurani yang telah membersamai mengarahkan pembinaan dalam penuntasan kurikulum tahfiz Al-Quran Radiatul Atfal Bait Qurani Baitul Hikmah BSD. Yang kami hormati Ibu Ketua Komite periode 2025-2026 Ibu Asani Asri Artiti beserta tim, ada Ibu Cinintia, alhamdulillah. Kemudian ada Bu Indri, alhamdulillah. Ada Bu Ria, masya Allah. Ada Bu Gina, ada Bu Reska, Bu Eni ya Bu ya, afwan. Bu Ria ya, baik Bu Ria Lutfiana, maaf. Baik, alhamdulillah. Dan yang saya sayangi karena Allah, seluruh guru dan staf BSD, syukron wa jazakumullah khairan kasir. Seluruh guru RA Bait Qurani atas semua dedikasi yang diberikan. Khairukum man ta'allam Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Tentunya yang kami hormati orang tua siswa kelas playgroup, kelas A, kelas B. Semoga insya Allah diberikan istiqomah dalam kemuliaan Al-Quran,
dalam ketaatan, dimudahkan dalam pendampingan anandanya menjadi ananda yang sholih wa sholihah. Amin ya Allah. Yang kami hormati juga seluruh kepala sekolah BSD, Bu Ilmi selaku kepala sekolah Kutab, Bu Rida selaku kepala sekolah RA dan MI Takhosus Bait Qur'ani Al-Ikhlas. Semoga pijakan awal ini bersama Al-Quran yang kalian hafalkan, anandaku sholihah sholih, menjadi bekal awal kalian nak. Terus menjadi hafizo Al-Quran hingga 30 juz. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Anandaku sholih wa sholihah, posisimu telah mulia sayangku di hadapan Allah wa Rasulullah. Karena kalian adalah penghafal Al-Quran. Kalian mulia karena Allah memposisikan kalian sebagai keluarganya di bumi ini. Insya Allah anakku, Allah akan membimbing dan membantu kalian untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan itu juga kalian akan mulia dan memuliakan orang yang kalian cintai dan sayangi. Kalian akan mendapatkan syafaat di hari kiamat dan masuk dalam barisan para malaikat dan orang salih. Kalian bisa mengajak orang yang kalian cintai ke dalam surganya Allah dan menghadiahkan mahkota dan jubah kemuliaan untuk orang tua kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang kami sayangi karena Allah, Bunda Angkatan 14 Qur'ani Baitul Hikmah BSD, teruslah berjuang mengejar cahaya Allah di tengah gelap. Teruslah berjuang untuk selalu terikat hukum Allah dan berpegang teguh pada Al-Quran wa Sunnah. Kami selaku guru dan staf Radiatul Atfal Bait Qur'ani Baitul Hikmah BSD, kami memohon maaf kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua apabila selama kebersamaan dalam kurikulum RA Bait Qur'ani Baitul Hikmah BSD 1, 2, dan 3 tahun ini dalam kebersamaan terdapat kesalahan, kekurangan, kehilafan kami dalam melaksanakan proses pendidikan bil khusus dalam penuntasan tahfiz Al-Quran Juz 30 ini. Pembentukan dan pengembangan karakter putra-putri kita, santri kita selama 1, 2, dan 3 tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kami, dan kepada Bapak dan Ibu sekalian kami mohon maaf. Semoga apa yang kami lakukan tak lain dan tak bukan sebagai bagian dari proses mendidik dan mempersiapkan mereka menjadi generasi Qur'ani, siap melesat meraih cita menjadi bagian dari 1 juta ulama besar. Momen sidang munaqashah Al-Quran Juz 30 yang telah kita laksanakan dan haflah akhir sana ini sebagai berakhirnya juga kami telah menuntaskan kurikulum Juz 30, kurikulum belajar dan mengajar tingkat Radiatul Atfal kepada Ananda. Dan saatnya kami kembalikan amanah pendidikan tahfiz Al-Quran ini kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua, serta melanjutkan dan yang terus sampai kapanpun bersama Al-Quran adalah nikmat yang paling agung dan mulia. Siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran maka bahagia dengan kasih sayang Allah. Kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat 82. Al-Quran agung dan dahsyat karena ia adalah kalam Allah yang maha agung. Apapun dan siapapun yang bersamai Al-Quran akan menjadi mulia. Raihlah kemuliaan dengan menjadi ahlul Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terharu ya Ibu ya, jadi saya masih ada perasaan terharu saya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, hari ini hari yang luar biasa buat saya Ibu ya. Alhamdulillah bisa hadiri undangan dari Bu Eri. Tapi ternyata saya mewakili dari DKM ya, Pak Rinaldi tak bisa hadir. Apalagi saya masih ini adalah acara tasakur Khatmul Al-Quran dan Haflah. Ini adalah acara, sesungguhnya adalah acara yang sangat mengharukan, sedih tapi membuat kita sedih bahagia sebenarnya ya. Jadi kita sedih bercampur bahagia. Jadi hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Baik, Bu Eli, terima kasih saya sudah diundang. Dan selamat untuk Ananda semuanya ya, dan selamat juga kepada orang tua dari Ananda yang hari ini menamatkan sekolah TK ya Bu ya, TKB dari TK Bait Qurani. Kepada ibu-ibu wali Ananda yang saya banggakan, selamat ibu-ibu ya, selamat berbahagia hari ini ibu-ibu. Ananda telah menyelesaikan juz 30. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, karena Bapak Ketua DKM tidak hadir dan juga Ketua dari Bu In nggak hadir, jadi saya mau mewakili dari DKM MBH dan mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu wali santri ya, yang hari ini sangat berbahagia ya. Alhamdulillah, syukur banget ibu-ibu ya, anak-anaknya telah menyelesaikan sekolah TK di Bait Qurani. Sekolah yang sangat TK yang sangat membanggakan ya di DKM MBH ya. Sekolah yang sangat kami banggakan, dan kami selalu promo-promo bahwa kami memiliki TK Bait Qurani, dan kami juga memiliki kutab Beki, dan kami juga memiliki sekolah Hafiz Al-Quran ya, santri tahfiz Al-Quran. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga ini ya, terima kasih yang luar biasa ya. Ibu-ibu ya, ibu-ibu wali Ananda, mana tadi Anandanya udah pada bubar ya. Udah masuk semuanya. Senang banget ya mereka bahwa hari ini sudah menamatkan sekolah di TK Bait Qurani. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Habib, Ustadz Habib, bahwa mudah-mudahan mereka lanjut ke sekolah Islami selanjutnya ya. Jangan kemana-mana ya. Kita di sini ada kutab SD ya, untuk bisa melanjutkan sekolah selanjutnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa. Saya masih sangat terharu ya Ibu ya, sangat terharu, tetapi saya bahagia banget bahwa hari ini bisa hadir di sini ya, melihat anak-anak dan orang tua santri yang juga terharu, menangis, bahagia, Masya Allah, luar biasa ya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, selanjutnya Bu Eli selamat dan sukses, semoga lancar untuk selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya nanti akan berjalan dengan lancar, dan tetap Beki tadi apa? Ada tadi apa? Lahirkan Ya tadi itu ya, saya belum hafal itu. Tetap nanti itu ya dilanjutkan. Sekali lagi selamat untuk ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu yang anaknya hari ini di wisuda ya. Hari ini hari yang sangat ini sebenarnya ya, sedih tapi bahagia ya. Dimanapun yang namanya tasakuran Khatmul Al-Quran dan haflah itu adalah hari perpisahan sebenarnya ya. Berpisah tapi bahagia ya. Berpisah tapi ujungnya adalah bahagia. Baik Bu Eri ya,
ibu-ibu semuanya, ibu-ibu guru TK Beki ya, selamat dan terima kasih atas kerja kerasnya mendidik anak-anak ya, anak-anak bersama Al-Quran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Dr. Haji Nur Habibur Rahman SAG dan juga Ustazah Dr. Hajah Nurul Hikmah, kemudian Bu Eli, Masya Allah selaku Kepala Sekolah Bait Qurani, Ibu Hajah Eli Budianti SE MPD. Yang saya hormati Ibu Ilmiah Idrus SAG selaku Kepala Sekolah Kutab Bait Qurani, Ibu Rida Trimutafami dan Ibu Uun. Kemudian Ibu Ketua DKM Ustadz Insinyur Haji Rinaldi Agusiana MBA beserta jajarannya. Kemudian Ketua Muslimah Ibu Rina Rahmawati SSI dan Ibu DRA Datin Audrianti MSI. Ibu, terima kasih atas kehadirannya sebagai Ketua Tarbiyah DKM Masjid Baitul Hikmah. Dan yang kami hormati wali murid, wali santri, para ibu guru, ustazah, asatis yang telah mendidik anak-anak kami dengan bangganya, Masya Allah kami ucapkan tahniyah, barakallah atas kerja keras kita bersama ya. Maka terselenggarakan acara tasyakur Khatmul Quran dan juga Akhirus Sana, Haflah Akhirus Sana 2026 ya. Anak-anakku yang tercinta, Masya Allah udah di dalam kelas aja ya nak. Yang pada hari ini menjadi kebanggaan kami, ayah dan bundanya. Yang pada hari ini, alhamdulillah atas izin Allah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan rahmatnya, taufiknya dan juga hidayahnya pada hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat berkumpul dan menyaksikan anak-anak kita tadi tampil di depan. Masya Allah, saya juga speechless Bu Detin. Hari ini merupakan hari di mana sebuah momen yang tidak hanya menjadi penutup perjalanan belajar selama 1 tahun ya ibu-ibu ya, tapi juga menjadi ungkapan syukur kita kepada Allah karena atas izin Allah, atas bimbingannya, maka anak-anak kita pada hari ini telah menikmati usaha mereka menghafal Al-Quran, membersamai Al-Quran, dan juga berusaha mengaplikasikan dalam kegiatannya, dalam tindakannya sehari-hari. Masya Allah. Hari ini juga kita menyaksikan anak-anak kita tadi ya membaca Al-Quran dengan lantang ya ibu-ibu ya, dan membuat saya juga tertohok gitu ya. Masya Allah, anak TK sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar, juga menghayatinya ya. Masya Allah. Dan saya selaku ketua komite mewakili para komite, teman-teman saya, tim, Masya Allah terima kasih. Kita telah bersinergi bersama hingga saat ini. Yang juga para ustazah, para ibu guru telah memberikan banyak pelajaran kepada anak-anak kami, membersamai anak-anak kami. Dan saya yakin ini bukan proses sehari 2 hari, melainkan ini adalah proses yang panjang dan juga kerja keras ibu-ibu, ustazah, dan juga ayah dan bunda, serta doa yang tidak pernah terputus, serta keikhlasan dalam mendidik anak-anaknya. Masya Allah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah menjadi madrasah utama bagi anak-anaknya, sehingga sejatinya pendidikan terbaik itu memang lahir dari sinergi antara yang di rumah dengan yang di sekolah. Dididik dengan ilmu dan arahan dari orang tua yang mendidik mereka dengan cinta dan doa, maka insya Allah akan lahir generasi yang kuat, generasi yang bisa membangun peradaban Islam. Amin, Allahumma amin. Ayah dan bunda yang berbahagia, yang Allah rahmati, setiap anak itu kita tahu ya lahir dari keadaan yang fitrah. Allah ciptakan anak-anak kita dalam keadaan yang fitrah, maka mereka hadir dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, yang siap menerima kebaikan-kebaikan yang kita
install di dalam diri mereka. Karena itu kedekatan anak-anak kita dengan Al-Quran sesungguhnya bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan sesuatu yang menjadi fitrah mereka, insya Allah. Maka tugas kita, saya juga wabil khususnya merasa bahwa kita sebagai orang tua, sebagai pendidik adalah penjaga fitrah tersebut. Agar apa? Agar fitrah anak kita tetap baik, tetap suci, tetap membersamai dengan Al-Quran, insya Allah. Sebab di tengah derasnya zaman yang luar biasa menyita anak kita, mendistraksi anak-anak kita, maka sungguh hal ini pada hari ini saya melihat bahwa masih ada harapan, masih ada anak-anak kita yang bisa dengan duduk tenang membersamai Al-Quran, menyimak Al-Quran, menghafalnya, bahkan mereka menghayati. Dan insya Allah ketika mereka dewasa, mereka akan bisa mengaplikasikan apa yang ditanam oleh kita bersama, insya Allah. Anak-anak kami tercinta, maka hari ini kalian telah membuat ayah dan bunda bahagia. Pada hari ini ibu guru pun merasa bangga. Namun ingatlah anak-anakku bahwa pada hari ini bukanlah akhir dari perjalanan kalian, tapi ini adalah langkah awal menuju kalian menggenggam Al-Quran dengan kuat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kalian, menjadikan Al-Quran sebagai way of life kalian, cara kalian bersikap, cara kalian berpikir, cara kalian mengambil keputusan. Mudah-mudahan tadi yang telah disampaikan oleh Bu Eli, slogan Bait Qur'ani, lahirkan 1 juta ulama besar, itu adalah doa yang sama saya makin panjangkan. Doa yang akan Allah berikan keridoannya agar anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, ayah dan bunda sekalian, akhirnya marilah kita doakan anak-anak kita. Wabil khusus juga kita doakan diri kita agar kita tetap istiqomah membersamai mereka, agar kita tetap istiqomah dalam mendidik anak kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah. Akhirul kalam, itulah yang dapat saya sampaikan, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Hajah Eli, kepada guru-guru, insya Allah. Mudah-mudahan Allah lah yang membalas kebaikan ibu-ibu semua, para ustazah semua, dan Allah lah sebaik-baiknya pemberat amal jariah untuk ibu-ibu semua dan ustazah semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang terhormat Ibu Hajah Eli Budianti SE MPD sebagai kepala sekolah tercinta kami, yang kami hormati Ibu Datin selaku perwakilan DKM Masjid Baitul Hikmah beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh ibu guru RA Bait Qur'ani Baitul Hikmah, dan yang kami hormati seluruh wali murid yang hadir pada pagi hari ini, dan yang kami sayangi semua santriwan santriwati RA Bait Qur'ani Baitul Hikmah yang sangat berbahagia pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua bisa hadir pada acara Tasyakur Hotbul Quran dan Haflah Akhir Sanah 2026 RA Bait Qur'ani Baitul Hikmah. Masya Allah, berdirinya saya di sini adalah sebuah kehormatan karena bisa mewakili Bapak Ibu semua pada acara yang sangat spesial ini. Campuran rasa haru dan juga bahagia menyelimuti hati kami sebagai orang tua. Masya Allah, pada hari ini luar biasa sekali. Ibu guru yang kami hormati, perjalanan selama di Raudatul Atfal ini adalah sebuah proses belajar yang nyata bagi anak-anak kami. Mereka tidak hanya belajar membaca,
menulis dan juga berhitung di sini. Akan tetapi mereka yang masih sangat dini, mereka dibekali akidah yang cukup kuat. Mereka sudah tahu kapan waktu sholat. Bahkan mereka tidak mau meninggalkan sholat 5 waktunya, Masya Allah. Dan di bulan Ramadan yang lalu mereka juga sangat antusias, sangat semangat belajar dalam berpuasa. Masya Allah, itu merupakan rezeki yang sangat patut kita syukuri. Karena sejatinya anak-anak kita, anak-anak di usia mereka, dia ibarat spons, Bu. Dia hanya menyerap apa yang ada di sekitarnya. Maka semakin dini kita mengenalkan, maka semakin mudah bagi mereka untuk menyerap. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pondasi dan bekal yang kuat untuk anak-anak kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu guru yang kami hormati, tentunya kami sebagai orang tua juga paham betul setiap anak itu tumbuh dengan kecepatannya masing-masing. Setiap anak menghadapi tantangannya, menghadapi kesulitannya masing-masing di kelas. Masya Allah, akan tetapi pada pagi hari ini kita semua bisa melihat anak-anak kami yang masih berusia rata-rata 6 tahun, bahkan belum genap 6 tahun, mereka sudah bisa menyetorkan ayat demi ayat, surat demi surat. Pada waktu sidang munaqasyah kemarin, kita sebagai orang tua bisa menyaksikan secara langsung di hadapan ibu guru semua. Masya Allah, ini merupakan hadiah yang luar biasa besarnya Allah berikan kepada kami. Allah titipkan kepada kami sebagai orang tua, memiliki anak yang dekat dengan Al-Quran, anak yang mampu menghafalkan Al-Quran, dan semoga kelak mereka juga mampu untuk mengamalkannya. Semua ini tidak lepas dari kerjasama kita, orang tua selama di rumah, dan juga ibu guru semua di sekolah, Masya Allah. Maka kami dari orang tua ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu guru semua yang telah sabar membimbing anak-anak kami selama di sekolah. Masya Allah, ibu guru semuanya sedang mengorbankan segalanya, waktunya, dan semuanya. Kita doakan semoga ibu guru semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesabaran yang tak terputus untuk selalu bisa mendampingi anak-anak, mendidik anak-anak ahlul Quran, menjadi anak-anak yang kita bisa melahirkan ulama besar. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang telah ibu guru berikan kepada anak-anak kami menjadi amal jariah untuk ibu guru semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami juga memohon maaf atas segala sikap dan perilaku anak-anak kami selama di sekolah. Kami paham betul mendidik anak di usia mereka bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi ibu guru semua, Masya Allah, bisa melakukannya dengan sabar, dengan ketulusan. Semoga ibu guru semua selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih atas semuanya ibu guru semua. Kami memohon doa restu untuk anak-anak yang TKB khususnya ya, beliau anak-anak kita yang mau melanjutkan pendidikan selanjutnya. Semoga Allah mudahkan anak-anak kami belajar menuntut ilmu ke jenjang selanjutnya. Mudah-mudahan tali silaturahmi yang sudah terjalin ini tidak akan pernah terputus, dan semoga RA Bait Qurani Baitul Hikmah tetap menjadi tempat yang terbaik, tempat yang nyaman, dan tempat yang menyenangkan bagi anak-anak untuk menuntut ilmu. Akhir kata kami ucapkan selamat untuk anak-anak kami, santriwan santriwati RA Bait Qurani Baitul Hikmah kelas B. Semoga langkah kalian ke depan selalu diridhoi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita sejenak berdoa untuk Abdul menutup acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Walillahi asmaul husna fad'u biha ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, di hari yang penuh kebahagiaan ini kami berkumpul dalam acara haflah tasyakuran kelulusan
Kami memohon dengan memanjatkan puji dan syukur atas segala rahmat dan kemudahan-Mu, sehingga putra-putri kami dapat menyelesaikan pendidikan di RA Bait Quran ini dengan baik. Ya Allah, Ya Alim, Ya Maha Pengetahui, jadikanlah setiap ilmu yang telah mereka dapatkan di RA Bait Quran ini sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menerangi hari-hari dan setiap langkah mereka dan setiap kegiatan mereka. Ya Allah, Ya Alim, berkahilah serta teguhkanlah hari-hari mereka dengan semangat murojaah dan belajar yang tak pernah padam, agar kelak mereka menjadi generasi yang cerdas, berakhlakul karimah, dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, Ya Hafidh, Maha menjaga, lindungilah langkah putra-putri kami. Ketika mereka lemah, kuatkanlah. Ketika mereka hampir menyerah, berikanlah keteguhan hati. Jadikanlah mereka dari segala jauhkanlah mereka dari segala keburukan dan godaan yang dapat menjauhkan mereka dan dari jalan-Mu. Ya Rabb, kami juga memohon, limpahkanlah rahmat dan kami sayangilah mereka. Untuk para guru dan orang tua kami, berikanlah kesehatan, kesabaran, dan kemudahan bagi para guru dalam mendidik tunas-tunas bangsa, serta berikanlah balasan kebaikan yang berlipat ganda atas jerih payah mereka. Lapangkanlah rizki dan keberkahan bagi para guru serta kedua orang tua kami, agar kami senantiasa dapat mendampingi dan mendukung cita-cita putra-putri kami hingga sukses di masa depan. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil hukmil Qur'an wa syarifna bi syaratil Qur'an. Allahumma wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, istajib doana, kabulkanlah doa kami, jadikanlah masa depan mereka cerah laksana bintang, dan tetapkanlah hati mereka dalam keimanan dan ketakwaan kepadamu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikil yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pentas seni dan apresiasi RA Tahfiz Al-Quran Bait Qurani Baitul Hikmah BSD, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan acara ada kesalahan. Marilah acara ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.